Eh, lanjut Buya, mohon maaf tadi saya Ya, jadi begini ya. Ada Pantrabas. Kami komik pada UMKM. Oke. UMKM itu adalah usaha mikro kecil menengah. Ya kan? Ya. Itu yang Anda kasih siapa? Ternyata yang dia kasih adalah usaha menengah dan kecil. Sekarang kita tahu, saya lihat data ya. Berapa jumlah daripada usaha menengah? Jumlah usaha menengah itu besarnya adalah 0,09%. Ya, kalau usaha besar 0,01%. Kalau usaha menengah itu jumlahnya 0,09%. Dengan jumlah pelaku usahanya 60.702 pelaku. Usaha kecil itu jumlahnya 1,22%. Berapa jumlah pelakunya? Usaha kecil itu 783.132. Ya. Jadi berapa total besar persentase usaha besar, usaha menengah, usaha kecil? 1,32%. Ya. Nah, jadi dana perbankan yang ada sekitar 8.000 triliun itu, ya, itu hanya jatuh ke tangan 1,30% orang di negeri ini. Ya. Terus bagaimana halnya dengan yang lain, dengan yang berapa 98, sekian? Ya. Yang nggak diperhatikan, dibiarkan saja mereka sendiri ya berusaha mengatasi masalahnya. Bung Hatta sangat tidak setuju, makanya Bung Hatta memilih sistem ekonomi kita ini bukan sistem ekonomi liberalisme kapitalisme, padahal dia tinggal di barat kan gitu ya. Dia memilih sistem ekonomi sosialisme, tapi bukan sistem ekonomi sosialisme versi Karl Marx, Marxisme, tapi yang diambil adalah sosialisme versi Indonesia. Seperti apa itu Pak Nurabas? Sosialisme versi Indonesia yang Mubiarto menyatakannya dengan istilah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu artinya adalah sistem ekonomi yang dituntun oleh nilai agama, ya, menghormati manusia, kemudian menjunjung persatuan dan kesatuan, ya, mengedepankan musyawarah, dan bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial itu diantara keadilan ekonomi. Tiba pertanyaan, apa sudah terwujud keadilan ekonomi Pak Nurabas? Bagaimana pula nih 8.000 triliun jatuh ke 1,32%, di mana letak adilnya itu? Ya. Timbul pertanyaan bagi saya, siapa yang memikirkan? Yang berapa itu? Yang 98,7% itu siapa yang memikirkan? Jadi sudah aja rakyat yang memikirkan. Padahal negara kita ini adalah negara yang meminta negara untuk, yang mengamanti negara dan pemerintah untuk memikirkan rakyat. Makanya tujuan di dalam mukadimah itu mensejahterakan rakyat, menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu negara buat bank, banknya dikucurkan membuat kebijakan tentang dunia perbankan. Lalu uang bank yang sebanyak itu termasuk oleh Pak Junaidi ini Pak Junaidi ini termasuk kapitalisme liberalisme juga kan gitu ya. Itu diputar-putar di sekitar orang saja. Timbul pertanyaan, Muhammadiyah bagaimana melihat ini? Yang Muhammadiyah itu ya pendirinya Kiai Haji Dahlan. Kiai Haji Dahlan itu memimpin sholat subuh. Setiap pagi itu dia baca Araital ladzi yukadzibudin, Araital ladzi yukadzibudin. Udah bosan jamaah diprotes. Diprotes sama jamaah. Kenapa ini ayatnya ini aja Pak Kiai, kok nggak diganti-ganti? Kata Pak Kiai, apakah isi dari ayat itu sudah kamu laksanakan atau belum? Tuh, belum Pak Kiai. Kalau belum laksanakan, kerjakan. Cari itu orang-orang miskin, orang fakir, tolong gitu kan. Lalu mereka cari, mereka mandiin, mereka apakan, beli pakaian, kasih makan. Lalu mereka datang kepada Pak Kiai. Sudah kami lakukan Pak Kiai. Udah kalau gitu saya ganti ayatnya gitu kan. Sekarang ini orang-orang yang miskin Indonesia ini berapa jumlahnya? 24 juta. Yang miskin nih, bukan kata saya ini. Ya, absolut. Ini kata BPS, Biro Pusat Statistik ya. Itu kalau seandainya pendapatan diukur $1. Benar. $1 ya. Kalau $2 ukuran PBB, ya bisa-bisa 80 juta yang miskin di negeri ini. 97, ya. Pertanyaan saya, siapa yang memikirkan itu? Ya pemerintah lah. Nah, tapi pemerintah peduli nggak? Ya peduli, tetapi porsinya sangat sedikit, gitu kan ya? Gitu. Sekarang saya tanya nih. Coba orang fakir miskin itu kan biasanya diatur, dibantu ya. Orang buat lembaga namanya panti asuhan. Mana lebih banyak panti asuhan Muhammadiyah daripada panti asuhan negara? Coba tanya.
Lebih Jangan banyak salah, Muhammadiyah, mencerdaskan ya, bangsa. betul, betul. Mencerdaskan bangsa ya. Ya, Mana lebih banyak sekolah Muhammadiyah dengan sekolah yang dimiliki oleh negara? Sekarang perguruan tinggi, mana yang lebih banyak perguruan tinggi Muhammadiyah daripada perguruan tinggi negara? Kata Profesor Dr. Azumardi Azra sama saya, ya, ya. kalau tidak adalah Muhammadiyah, betapa susahnya lah bangsa dan negara ini, kata Azumardi Azra sama saya. Ya, ya. Karena begitu pede, ya tugas negara mencerdaskan bangsa. Negara tidak mampu mencerdaskan dalam sebanyak itu. Kalah oleh Muhammadiyah, gitu kan ya? Ya, ya. Begitu. Kalah Ya. oleh Nahdlatul Ulama, gitu kan? Buya, satu pertanyaan Buya, ini pertanyaan kita mengerucut. Ya. Ada 176 universitas Muhammadiyah yang terdata, yang kami tahu. Ini kan sumber dayanya cukup. Ini sudah ada riset belum Buya untuk mendirikan Bank Muhammadiyah ini? Nah, itu pertanyaannya. Ya, mendirikan bank itu masalah apa lah ya. Ya. Ini kayaknya mau mengejar saya tentang pendirian. Ini harapan umat, ini harapan umat nih Buya. Begini aja. Ya, masalah itu orang-orang Muhammadiyah udah siap ya, udah siap. Kalau mendirikan, cuma Muhammadiyah tidak mau merusak ekonomi bangsa. Begitu ya. Muhammadiyah kalau berbuat ya, silakan dia berbuat, tapi jangan rusak tatanan yang ada. Begitu. Oleh karena itu negosiasi. Tuh, kami mau dukung Bank Syariah Indonesia, tapi syaratnya apa? Berpihak pada UMKM, jangan berpihak pada usaha besar. Gitu. Tapi kalau Buya, pemerintah apakah sejauh ini? besar, Ya, silakan. Ya, maaf Buya. Apakah sejauh ini sejak dibentuknya merger dari Bank Syariah Indonesia ini sudah ada pendekatan khusus ke Muhammadiyah Buya? Agar misalnya menahan dulu nih rencana untuk penarikan dana. Bukan lagi pendekatan khusus mah ya. Orang tertinggi di negeri ini bukan yang tertinggi sekali ya. Yang di bawah tertinggi itu sudah telepon saya berkali-kali. Bahkan yang di bawah itu pengen ketemu sama saya belum mau terima. Ya, selesaikan dulu lah begitu kan ya. Kalau begitu, lalu ya, kira-kira, ya Bu ya. Apa? Kira-kira apa langkah dari Muhammadiyah Bu ya untuk penempatan ini seperti apa mekanismenya? Muhammadiyah belum bicara. Muhammadiyah mengkaji. Orang Muhammadiyah itu educated ya. Dia tidak perlu ngomong sama orang dia bekerja atau tidak bekerja ya. Begitu aja lah kesimpulannya gitu. Ini memancing-mancing saya nih kan si Pak Yofri. Ya. Pak Buya, ini jujur ya, karena kita punya asosiasi namanya ASBISINDO Bu ya. Jadi Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia, apalagi kompartemen BPRS itu sangat berharap ada kucuran dana untuk pemberdayaan BPRS se-Indonesia. Jumlahnya ada 165 BPRS Bu ya. Maunya berapa coba? Konsentrasi. Maunya berapa? Masing-masing BPRS maunya berapa? Ini Pak Junaidi nih ya. Yang ngomong siapa nih? Pak Yofri. Pak Yufri. Iya Bu ya. Saya Bu ya, Yufri Swandi. Pak Yufri yang punya BPR ya? Iya. Iya. Sekarang saya tanya berapa total asetnya sekarang? Nah, ini dia. Kalau total aset BPRS se-Indonesia itu Bu ya memang bervariasi. Saya Pak Yufri saja berapa? Wow. Luar biasa. Malu menyampaikannya kan gitu ya. Ketika saya diminta oleh Asosiasi BPRS bicara, Buya cukup 10 miliar. 10 miliar berapa cuma 100 berapa 200 160 itu kan 1,5 triliun kan ya 1,5 triliun. Coba bayangkan BPRS menjerit-jerit ya mencari dana untuk masing-masing BPRS 10 miliar cuma 10 miliar cuma. Itu pun sarannya besar Bu ya, sarannya banyak. Betul. Ya. Itu uang yang ada di merger itu berapa itu? 200 triliun lebih kan? 214 Bu ya. 214 triliun kan? Iya. Nah, masa BPR hanya butuh 10 miliar tidak mau ngasih? Ya berbagilah kita kan begitu ya. Iya. Nggak usah dulu dengan Muhammadiyah, tapi kalau nanti negara tidak mau ya dengan Muhammadiyah gitu ya. Karena sarannya sulit Bu ya. Saya ini tugas negara itu kan mensejahterakan rakyat. Betul Bu ya. BPR ini bisa nggak mensejahterakan rakyat? Harusnya bisa Bu ya, karena memang dia berhubungan langsung dengan masyarakat kecil. Iya. Apa kata Bung Hatta? Kalau ada tugas negara, ya, kalau ada elemen-elemen masyarakat, ya, yang membantu tugas negara, maka wajiblah hukumnya bagi negara untuk membantu elemen masyarakat tersebut. Wajib, kata Bung Hatta itu.
timbul pertanyaan, apakah di dalam kepala para pemimpin kita ini ada nggak kata-kata wajib membantu itu? Mana pula ada itu? Nggak ada itu. Itu yang membuat saya ya maaf saja ya. Ya maaf, beribu maaf saya nih. Kalau seandainya BPRS, Bank Syariah Indonesia ini tidak komit untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka saya mengusulkan namanya ditambah. Tahu nggak tambahnya apa? Apa ya? Kalau seandainya dia lebih fokus pada usaha besar, saya akan meminta supaya bank syariahnya ditambah namanya. Mau tanya nggak apa namanya? Apa ya? Apa itu Bu ya? Bank Syariah Kapitalis Indonesia. Kapitalis ya. Bung Tabib, ada yang mau ditanyakan mungkin dari sisi pengusaha, dari sisi. Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf, Buya. Kami kan dari Apindo nih, kebetulan saya anggota mewakili ketua. Kalau buat pengusaha sih, dengan adanya misalkan dibuat keputusan untuk adanya Bank Muhammadiyah, sangat mendukung kali. Saya dukung kali. Kenapa begitu? Karena pengusaha intinya adalah gimana bisa memberikan bagi hasil yang adil, ya kan? Nah, selama ini terus terang kalau kami lihat dari Bank Syariah sendiri sih, pertama service quality-nya masih jauh kalah dengan bank-bank konvensional. Yang kedua adalah masalah bagi hasilnya, ya bagi hasil yang adilnya ini. Kadang-kadang kalau kita bandingkan, ya saya nggak bicara bank konvensional sama syariah. Cuman kalau orang sekarang kan di Indonesia ini orang masuk di bank syariah itu ada dua tuh. Pertama adalah karena unsur agama, saya mau masuk bank syariah, oke mau masuk surga, nah gitu. Yang kedua adalah karena faktor ekonomi Bu ya. Karena ekonomi mungkin karena dekat dengan kantor, pelayanan bagus, segala macam. Nah, kalau kita bandingkan bagi hasil yang di bank syariah ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah. Ya, kenapa begitu? Karena memang bank syariah dana pihak ketiganya sangat-sangat mahal. Kadang-kadang dia dari bank konvensionalnya, misalkan dari bank konvensional. Nah, kalau saya lihat dengan adanya isu bahwa Muhammadiyah akan buat bank, karena potensi Muhammadiyah mempunyai dana pihak ketiga sangat besar sekali. Nah, ini yang mungkin nanti akan memberikan bagi hasil yang jauh lebih bagus, bagi hasil yang jauh lebih murah dibandingkan bank konvensional. Kenapa begitu? Saya mencontoh dengan tadi ada 146 Universitas Muhammadiyah aja, ya itu dana pihak ketiga yang kalau kita kumpulin itu banyak, sangat-sangat banyak. Misalkan satu Universitas Muhammadiyah jumlah mahasiswanya 10.000, uang kuliahnya 4 juta, 10.000 kali 4 juta udah 40 miliar. Kalau ada 100 udah percaya Muhammadiyah itu udah hampir 40 triliun. Ya kalau nggak salah ya. Jadi itu sangat-sangat besar sekali potensi dan pihak ketiganya itu sangat besar. Dan ini tentunya kalau diputar membuat bagi hasil untuk pengusaha akan menjadi lebih murah. Dan ini harapan kami sebagai pengusaha mewakili Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kan saya juga ada usaha juga Pemindo itu jangan pengharapan kali nanti kalau memang terbentuknya Bank Muhammadiyah akan membantu pengusaha termasuk yang UKM yang baru. Satu. Yang kedua juga kalau sekarang misalkan kalau boleh saran kalau Muhammadiyah mau buat bank sih Bu ya. Satu adalah sekarang dengan teknologi informasi ini memang siap nggak Muhammadiyah? Mungkin SDM-nya siap dari segi tapi siap nggak informasi? Karena contoh bank swasta yang terbesar di Indonesia aja udah berpuluh tahun itu teknologinya mantap. Jadi dengan teknologi yang canggih, jadi orang datang ya ke bank nggak perlu lagi datang ke bank dengan mobil banking aja semua usaha cukup di rumah, dilakukan di rumah. Nah itu kan teknologi yang sangat mahal. Nah ini yang memang harus dipersiapkan dari sisi mungkin dari Muhammadiyah sendiri. Mungkin pertanyaan kami, apakah siap Muhammadiyah untuk itu Bu ya? Itu aja. Ini harapan nih Bu ya. Harapan yang bertanya Pak Junaidi ya. Ya, Pak Taufik Junaidi. Ya, beliau badannya saya lihat besar ya. Beliau saya lihat badannya besar. Pengusaha Bu ya, pengusaha di Pekanbaru. Ya, pengusaha ya. Jadi begini, Pak Junaidi ya. Saya sudah diskusi dengan para banker. Yes. Banknya bank-bank besar, ya, bank asing lagi ya. Yeah. Dia bilang Pak Andrabas masa depan ini memang tidak perlu kantor lagi, ya kan? Semuanya orang memakai digital banking. Yeah. Nah, oleh itu kalau seandainya Muhammadiyah kenapa membuat bank bagus, tapi manfaatkan di digital banking. Yeah, yeah.
Cuma digital banking itu biayanya besar, Pak Ndrabas, kan gitu ya? Ya, mahal. Biayanya besar. Tapi kami bisa bantu Pak Ndrabas gitu kan, kerjasama dengan bank kami. Gitu. Nah, terus Anda dapat apa dari saya? Dapat fee aja Pak Ndrabas gitu kan? Dapat fee. Fee-nya berapa? Kita rundingkan gitu kan ya. Jadi kesimpulan saya bisa, sebab jumlah dana Muhammadiyah ditempatkan di bank dengan jumlah pembiayaan diterima jauh lebih besar dana yang ditempatkan. Oh iya. Pak maksudnya itu? Ya. Jumlah dana Muhammadiyah ditempatkan di bank bisa dapat bocorannya Pak? Daripada jumlah pembiayaan diterima. Ya. Bocorannya kira-kira berapa tuh Bu ya tempat? Nggak usah diceritakan. Kan triliunan Bu ya. Bahkan namanya ya. Oh iya. Itu pergi ke restoran Padang, terus tanya bumbunya, nggak bisa itu. Nggak mau dikasih lah bumbunya. Kan. Ya. Kalau Muhammadiyah mendirikan Bank Umum Syariah itu mungkin langsung buku 4 mungkin Bu ya. Bisa jadi buku 4 itu Bu ya. Di atas 30 T. Modal intinya. Yang Bank Syariah Indonesia itu, Bank Syariah Indonesia itu. Bank Muhammadiyah. Kalau Bank Muhammadiyah Bu ya, Bank Syariah Muhammadiyah berdiri, itu mungkin bisa langsung buku 4 Bu ya. Ya simpelnya ginilah ya, ini yang sekarang sedang dilakukan oleh Muhammadiyah ya. Jadi akhirnya kita sadar juga ya, kita orang Islam ya, pedoman kita kan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi ayat-ayat Tuhan itu kita baca, tapi tidak kita pahami. Contoh, wa antasimu bihabillah jami'a wa la tafarraqu, pegang teguhlah kamu pada telur dan jangan berpecah belah. Nah, dan berpecah belah itu contohnya apa Pak Ndrabas ya? Tidak selalu bertengkar ya. Tidak disinergikan itu juga berpecah belah itu. Tuh, tidak disatukan dalam sebuah korporasi gitu ya. Itu juga berpecah belah itu gitu. Oleh karena itu kesimpulan saya ya, kalau umat Islam ini mau bersatu ya dalam bidang ekonomi, misalkan kita kalau kata Kiai nih, kalian ini harus berterima kasih kepada umat Islam, kata Kiai. So yang berbelanja ke tempat kalian itu adalah umat Islam. Coba mereka boikot, tidak mau berbelanja ke perusahaan kalian, bangkrut kalian langsung katanya kan. Gitu. Nggak perlu ada apa, nggak perlu teriak-teriak gitu. Bisik-bisik aja kita mulai besok kita jangan lagi berbelanja. Itu langsung. Iya kan? Sekarang misalkan gini contoh pabrik rokok, misalkan pabrik rokok ya. Itu pabrik rokok itu satu hari rata-rata berapa itu? Satu bungkus ya. Terus satu bungkus rata-rata ya. Satu bungkus. Nah, satu bungkus berapa Pak Junedi? Satu bungkus berapa coba? 25.000 ya? Ya, 25.000. 25.000 kita hitung ya. 25.000 sehari ya. Ya. Jadi berarti sebulan berapa? Setahun berapa? 25.000 kali 300 sekian berapa itu? Ya, coba dihitung sebentar. Tolong dibantu saya hitungnya. 360. Makanya orang terkaya di negerinya adalah pengusaha pabrik rokok. Iya. Tuh. Ya, 25.000 ya. Kali 360 kali 366 hari ya. Ya. Kali 100 juta penduduk yang merokok. Ya. 919 triliun. Ya. Gudang garam 919 triliun. Ya, betul ya? Sama ya? Ya, karena gudang garam saja 912 Bu ya. Puluhan triliun untuk keuntungan. Sekarang gini aja lah, enggak usah 25.000 lah ya rata-rata ya. Kita buat saja misalkan tadi 25.000 ya, 10.000 aja lah ya. 10.000 misalkan ya, berarti 1/10, 91,5 triliun. 100 triliun setiap tahun rokok. Bagaimana tidak akan kaya itu? Timbul pertanyaan, siapa yang merokok? Makanya nih, bukan orang Muhammadiyah yang merokok, orang NU yang banyak merokok itu mah. Iya kan? Jadi yang berkaya pabrik rokok itu siapa? Orang NU, bukan orang Muhammadiyah. Makanya kita minta, coba kalau Muhammadiyah merokok haram. Nah. Ya kan, tapi di NU malahan makruh kan, malah ada yang memubahkan kan gitu ya. Nah gitu. Sekarang ayo kita bersatu, misalkan ya sama-sama kita haramkan rokok ini.
Habis tiara langsung itu, gudang garam tiara tuh. Menjerit-jerit dia minta tolong itu kan. Ya. Gitu. Kenapa menjerit mereka Pak Narbas? Karena umat Islam bersatu. Tuh. Tapi kalau umat Islam tidak bersatu, ya sudah diporak-porandakan orang. Gitu. Itulah taktik yang dipergunakan oleh kolonial Belanda menjajah Indonesia. Divide and impera kan. Dibuat ormas banyak-banyak, sebenarnya ormas-ormasnya gontok-gontokan kan gitu ya. Nah, saya sekarang ini betul-betul berjuang di Majelis Ulama Indonesia supaya ada kebersamaan, tetapi susah setengah mati. Menciptakan kebersamaan itu gimana caranya Pak Narbas? Ya, ada rasa persatuan di antara kita. Gitu. Oleh karena itu ya, menurut saya ya di kalangan umat Islam ini pandai matematika. Tetapi matematika, kita pandai matematika kali hebat, tambah hebat, kurang hebat. Ketika dibagi lemah. Gitu. Jadi ketika begitu kita yang memimpin, semuanya kita yang jabat, ya. Petinggi-petingginya orang-orang kita semua, yang bukan orang kita dibuang semua. Nah, lalu ketika saya tanyakan kepada teman saya, kenapa bisa begini ya? Kenapa kok mereka jago kali tambah kurang, tapi kenapa lemah ya dibagi ya? Mungkin begini Pak Narbas, ketika guru mengajarkan tentang bagi-membagi, dia tidak hadir, absen. Ya silakan Pak. Kalau ada pertanyaan kita hampir ke ini. Ya, mungkin Buya meruncingkan lagi keinginan dari masyarakat secara luas. Karena saya juga pernah ngisi kuesioner Buya, kuesioner yang dilakukan oleh Muhammadiyah, tapi saya nggak tahu siapa yang menyebarkan kuesioner itu, tapi saya sempat mengisi. Di situ memang ada beberapa pertanyaan yang menyangkut masalah keinginan sejauh mana keinginan masyarakat agar Muhammadiyah itu mendirikan bank sendiri. Nah, menurut Buya, ini dengan potensi Muhammadiyah yang sangat besar ya, dengan usaha amal usaha maupun perserikatannya yang begitu banyak. Kemudian tadi perguruan tinggi dan sekolahnya, bahkan sekolahnya sampai 30.000 ya Buya ya. Rumah sakit 30.000 lebih, kemudian perguruan tingginya ada 176 ya tadi disebutkan. Itu luar biasa potensi, sementara lembaga-lembaga ini tidak bisa terlepas dari lembaga keuangan. Jadi selalu akan berhubungan dengan lembaga keuangan. Nah, kalau Muhammadiyah sendiri memiliki lembaga keuangan, saya pikir ini jauh lebih mempermudah usaha yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah sendiri, Buya. Tanggapan Buya bagaimana? Ya kan tadi sudah saya bilang. Ini Pak Roni, Pak Janedin jadi. Pak Yufis. Pak Yufis ya. Ya saya sudah bilang tadi itu ya. Jumlah dana Muhammadiyah ditempatkan di bank jauh lebih besar daripada jumlah pembiayaan yang dia terima. Iya, gitu. Betul ya. Nah, pertanyaan saya, bacalah buku Donald Trump dengan Robert Kiyosaki tentang investor. Donald Trump ditanya, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya saya sebagai investor investasi di bank dalam bentuk deposito? Kata Donald Trump itu orang stupid itu. Dan stupid ya, gitu. Terus kalau faktanya umat Islam naruh bank, uangnya di mana kebanyakannya? Di tabungan dan giro. Di tabungan dan giro. Tabungan lah yang paling banyak ya. Nah, jadi kalau ditanya sama Donald Trump, bagaimana pendapat Anda tentang umat Islam Indonesia? Lalu Donald Trump bertanya, apa yang terjadi? Umat Islam Indonesia itu banyak menempatkan uangnya di tabungan. Dia beneficiary tabungan. Kira-kira komentar Anda, saya bisa jawab tuh. Pasti Donald Trump akan menyatakan bukan stupid, tapi very, very stupid. Ya. Berarti kami udah bisa nangkap, Bu ya. Ya, ini pertanyaan lagi. Ini pertanyaan saya juga, Bu ya. Seberapa besar kemungkinan Muhammadiyah mendirikan Bank Muhammadiyah? Ini harapan begini ya. Yang dipikirkan oleh Muhammadiyah sekarang adalah adanya ketenangan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ya. Bagaimana caranya pemerintah supaya juga tidak terganggu dan masyarakat juga tidak terganggu ya. Nah, oleh karena itu Ketua Umum saya terus terang Pak Profesor Dr. Haidar Nasir meminta saya untuk jangan banyak bicara.
Benar. Ya. Ya, Atau ini operasi senyap barangkali Bu ya. Operasi senyap. Pak Ketua Umum saya itu kan filosof ya, dia banyak merenung dia. Dia banyak merenung, dia berpikir terus ya. Yang dia pikirkan adalah nampak oleh saya ya kalau Muhammadiyah bersikap ya, jangan sikap Muhammadiyah itu membuat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Misalkan contoh ya, contoh nih, kalau Muhammadiyah menarik uangnya di bank apa? Di bank BSI ya, kira-kira apa yang akan terjadi itu? BSI. Rush ya. Rush. Atau kesulitan likuiditas. Iya. Sekarang coba di WA saya ini ya, di sini. Pak Nabas, dia nggak tahu, dia bukan orang Muhammadiyah kan? Kami siap menindaklanjuti apa yang Pak perintahkan. Kacau juga itu. Lalu kalau orang Muhammadiyah saya mungkin hanya sekian ya. Iya. Tapi ini kan ada simpatisan ini. Ya, terjadi rasa. Kami siap, gitu. Nah, jadi kesimpulan saya ini kacau juga nih, ada penumpang gelap juga nih kan. Iya. Mungkin bukan penumpang gelap, saya berhusnuzon saja ya. Gitu. Karena mereka ingin memberi pelajaran kepada pemerintah. Gitu. Pemerintah bagaimana ini gitu. Nah, oleh karena itu ya Muhammadiyah belum akan bersikap ya sebelum RUPS. Oh, RUPS. RUPS-nya kalau nggak salah saya Februari ya, 1 Februari mungkin kalau nggak salah ya. Nanti kalau rencananya Februari itu udah langsung operasional itu Bu ya. Tapi RUPS dulu dia. Rapat umum pengasahan dulu ya. Dan biasanya di RUPS itu kan ada roadmap-nya itu kan ya. Iya. Roadmap-nya 5 tahun ke depan seperti apa gitu kan ya. Nah, kita bacalah. Ya, apalagi ketua umum saya dan sekretariat umum saya kan profesor doktor kedua-duanya itu ya. Ya, jadi pakai data-data ya, kemudian mencari langkah yang mana yang paling wise gitu. Yang tidak mengganggu rencana dan maksud serta tujuan dari pemerintah ya. Tidak menimbulkan gejolak di apa ya. Begitu.